Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Hana Fijal. Tribuners, kali ini kita akan berbincang tentang agak sedikit serius ya, ini masalah kriminal. Nah, kita sudah menghadirkan seorang tamu istimewa, yaitu Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang, Bapak Kompol Iwan Gunawan SH.MH. Halo, apa kabar Pak Iwan? Baik. Selamat malam. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ini selalu bergelut dengan Ya. aksi kriminalitas di Palembang ya Pak. Agak ruwet sebenarnya Pak ya. Iya. Tapi itulah tantangannya Pak. Betul. Baik, Tribuners, sebelum kita berbincang lebih dalam dengan Pak Iwan Gunawan, jadi kita akan berbicara dengan tema kita pada hari ini yaitu Polresta Palembang antisipasi premanisme dan tindak kriminalitas. Jadi aksi premanisme dan tindak kriminalitas. Apa saja nanti yang akan dilakukan oleh Polrestabes Palembang supaya kondisi Palembang bisa relatif aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Baik, Pak Iwan, Ya. ini sebelum kita masuk ke sana, kita ingin tahu dulu nih aktivitas selain sebagai seorang polisi apa sih yang menjadi hobi kegemaran Bapak? Hobi apa ini? Olahraga. Olahraga. Saya biasa olahraga jogging aja, Mas. Jogging ya? Iya, jogging. Oke. Kalau pagi-pagi itu jalan santai. Rutin itu ya? Rutin Iya. setiap pagi. Setiap pagi ya? Ya, setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, Hmm. antar anak sekolah jogging dulu. Jogging dulu. Biar untuk menjaga stamina tetap Betul, sehat ya. untuk tetap stamina sehat. Kalau hobi kuliner apa ya? Hobi kuliner paling di sini empek-empek. Pempek ya? Iya. Walaupun orang Bandung tapi Walaupun orang Bandung tapi empek-empek ini luar biasa. luar biasa ya. Iya. Soalnya kesan pertamanya ketika tahun 2009 ya Tahun 2009 ke Palembang, gitu. tugas di sini dan bertemu dengan pempek. Dulu saya empek-empek itu jadi pertama kali saya makan pempek saya pikir itu lauk. Jadi iya saya Gitu ya? makan dengan nasi. Agak lucu juga ya. Iya. Makan pempek dengan nasi. ya. Dengan Jadi, nasi. terus gimana rasanya Pak? Ya rasanya enak. Ini ya. Cukonya kan pedas gitu. Cukonya itu ya, cukonya pertama ya agak apa namanya aneh juga gitu kan. Ya. Pagi-pagi makan cuko. Kalau sekarang tak bercuko rasanya tidak ada pempek itu. Tidak sah rasanya Tak kalau sah rasanya kalau tidak ada cuko. Iya, luar biasa Luar Palembang biasa. ini. Kapanpun makan pempek ngirup cuko ya. Ngirup cuko. Pagi, siang, malam Pagi, ya. siang, malam. Iya, itu luar biasa orang Palembang. Iya. ya, Pak. Yang dimakan juga hebat. Betul. Kapal selam. Kapal selam. Baik, Pak Iwan. Kita ingin tahu juga, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya kondisi keamanan dan ketertiban kota Palembang? Sejauh ini kondisi keamanan kota Palembang cukup relatif aman ya Mas Hanafi. Mas Iya. Hanafi boleh lihat, bisa Iya. lihat wilayah kota Palembang. Kita berangkat kerja, melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu kantor, di Iya. pasar, dimanapun semuanya relatif aman. Iya. Walaupun ada satu dua kejahatan ya itu dimanapun pasti ada. Iya. Tapi alhamdulillah selalu terungkap. Ya, terungkap Iya. cepat ya, cepat kita mengungkap ya. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi di kota Palembang ya dapat kita ungkap. Iya. Hmm. Syukurnya memang kita kondisi Palembang udah jauh berbeda. Betul. Karena kan Palembang tuh dulu dalam tanda petik ya kota kriminal ya disebut Betul. gitu kan. Karena kondisinya tidak aman. Tapi Iya. sejauh ini sudah jauh relatif aman ya. Iya. Sama dengan kota-kota besar lainnya. Sama Pak, ya. dengan kota-kota besar lainnya. Boleh diperhitungkan lah sekarang kota Iya, Palembang itu. Betul, ya, betul. Iya. Kalaupun ada apa aksi-aksi apa yang dibilang di premanisme itu kan yang sifatnya Iya, tertentu tetap ada ya Pak ya. betul. Tapi cepat kita ya karena memang era media sosial ya, Iya, pelakunya juga cepat ditangkap gitu ya. betul. Viral, Iya. langsung diantisipasi oleh Betul. Polrestabes, Betul. pelakunya ditangkap, aman lagi gitu Pak. Aman. Nah, gimana Pak melihat fenomena premanisme yang kadang-kadang memang mengusik ya, mengusik warga terutama pendatang gitu Pak ya. Untuk apa namanya
mengantisipasinya maksudnya Iya, itu, iya. ya memang aksi-aksi premanisme ini yang banyak terekspos media terutama Iya. ya, aksi kekerasan, ya dalam beberapa kasus dapat kita ungkap gitu kan, aksi-aksi seperti ini, itu. Iya. Eh, Tentu ada langkah-langkah konkret yang dilakukan sebagai antisipasi. Sebenarnya apa saja ya langkah-langkah konkret yang sering dilakukan, yang sudah dan sedang dilakukan oleh Polrestabes Palembang? Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang itu yang rutin ya. Iya. Kalau rutin itu seperti biasa operasi kegiatan rutin itu selalu berjalan. Adapun dalam operasi-operasi tertentu melakukan kegiatan-kegiatan operasi kepolisian seperti sikat pusi gitu ya. Itu dengan target-target tertentu tentu dapat kita laksanakan juga dan alhamdulillah cukup berhasil. Iya. Hasilnya apa yang bisa kita lihat dari hasil operasi-operasi yang sudah dilakukan? Banyak, ada beberapa yang sudah diamankan ya. Pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan. Iya, iya. Nah, terus tentu kan aksi premanisme dan kriminalitas ini kan ada yang tingkatnya berat, ada yang ringan gitu ya. Nah, kalau kita melihat di Palembang nih, dari kriminalitas berat, mungkin termasuk aksi begal dan perampokan gitu kan, itu masih juga sering terjadi ya, walaupun tidak terlalu ya. Karena sudah jauh berkurang ya. Ada beberapa wilayah mungkin menjadi prioritas dari Polrestabes Palembang. Termasuk misalnya di kawasan Jakabaring ya. Jalan Lestari itu kan memang agak rawan gitu ya, Pak. Betul. Nah, itu antisipasinya seperti apa? Patroli rutin pada jam-jam tertentu di situ yang lebih ditingkatkan dijalankan di situ ya. Artinya dilakukan mobile patroli baik dari kepolisian secara terbuka ataupun tertutup dioptimalkan di wilayah tersebut. Banyak dilakukan. Oh, tim patroli gitu ya. Tim patroli. Kalau yang berpatroli itu seperti apa maksudnya? Apakah mungkin ada berkendaraan, mobil, ada yang berkendaraan? Ya, menggunakan kendaraan. Ada mungkin pernah dengar ada namanya tim hunter. Tim hunter ya? Ya, pernah dengar itu tim hunter itu terdiri dari tim yang dibentuk oleh Polrestabes Palembang untuk salah satunya menanggulangi kejahatan-kejahatan seperti itu. Tim hunter. Jadi ketika ada peristiwa tim ini langsung turun gitu? Iya, dia mobile dia. Oh, mobile. Mobile. Terus kemudian pada saat ada kejadian, kemudian yang bertepatan misalkan dengan TKP-nya di lokasi tersebut langsung. Oh, langsung ya? Iya. Itu berapa banyak ketika ada satu peristiwa? Tim yang turun itu berapa banyak biasanya? Satu tim itu bisa sampai 10, terdiri dari 10 orang. 10 orang? Iya. Bersenjata lengkap itu? Betul. Ada tim yang patroli itu berpakaian preman atau berpakaian lengkap? Berpakaian lengkap. Berpakaian lengkap ya? Berpakaian dinas. Pakaian dinas ya, lengkap ya? Lengkap. Tapi yang berpakaian preman? Ada juga yang berpakaian preman, ya? betul. Mungkin perlu juga ada tapi pakaian preman dia diberi tanda-tanda kepolisian. Oh, gitu. Seperti ada jaket di situ, ada tulisan jaketnya itu misalkan Satreskrim. Oh, gitu ya. Ya, ada bentuk-bentuk bahwa lambang-lambang kepolisian. Iyalah, sebagai antisipasi juga. Sebagai antisipasi juga. Nanti jadi kawan sendiri atau gitu. Betul. Tapi juga perlu penyamaran kadang-kadang ya, Pak ya. Sekarang kan pelaku aksi itu kadang dia udah milih-milih siapa kan. Yang penting ada kesempatan hajar gitu ya. Betul. Nah, jadi perlu nyamar gitu kan. Sering dilakukan itu, Pak. Dalam waktu-waktu tertentu dilakukan seperti itu. Iya. Itu dengan aksi-aksi kekerasan, kriminalitas ya, begal segala macam, Pak. Kadang juga ada aksi-aksi lain yang dilakukan oleh kalangan anak-anak remaja gitu ya, seperti aksi tawuran, kebut-kebutan. Itu kan juga beberapa waktu yang baru lalu ada tuh korbannya yang sampai kena
anak panah ya di ini ya, Mm-mm. di wajahnya masuk rumah sakit tuh kan aksi tawuran gitu kan. Betul. Nah, bagaimana Polrestabes mengantisipasi aksi remaja ini? Sebenarnya dalam hal tertentu kita itu selalu melaksanakan kegiatan yang disebut dengan KRYD ya, eh, apa kepolisian yang ditingkatkan ya. Jadi kegiatan ini secara pada jam-jam tertentu, aksi-aksi tawuran ini biasanya kan terjadi pada malam-malam libur, ya malam-malam minggu, Iya, malam iya. atau misalkan malam long weekend di mana mereka Iya. pada berkumpul. Nah, di situ kita melaksanakan kegiatan mobile. Hampir seluruh polsek melaksanakan kegiatan seperti itu. Dan di tempat-tempat yang rawan tawuran itu ditempatkan anggota. Iya, iya. Iya, anggota gabungan baik dari polsek-polsek, dari reskrim, semua dari unit Samapta, Sabara, semua ikut, semua turun ke lapangan semua. Iya. Hmm. Jadi mengantisipasi. Antisipasi. Ketika itu terjadi, kemudian kan ada beberapa pelakunya ini ditangkap ya, Pak. Betul. Tangkap. Kemudian juga ada juga termasuk yang masih di bawah umur. Nah, itu seperti apa yang dilakukan oleh tim Polrestabes untuk mereka-mereka yang terlibat dalam aksi tawuran ini? Untuk yang terlibat dalam aksi tawuran itu kalau misalkan terhadap anak di bawah umur pasti kita selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak. Ya, mereka semua kita ajak seperti dinas sosial. Ya, kita kedepankan juga mereka. Kalau pada saat terjadinya kejadian tersebut mereka itu belum terjadi aksi kriminalitas, ya, mereka baru mau melakukan satu perbuatan, nah, kita kemudian keburu tertangkap oleh kita, kita amankan tetap kita amankan, nanti kita panggil orang tuanya, panggil dinas dinas sosial, bahkan kepala sekolahnya dari sekolah itu kita panggil. Kita panggil, kita sampaikan kepada mereka, dan mereka rata-rata anak-anak ini kan mengaku bahwa mereka datang ke sana terpanggil memang untuk melakukan tawuran. Nah, cuman karena memang belum kejadian, belum ada orang yang melapor atau misalkan korban lah di sini, ya tidak diproses. Tapi kalau sampai sudah terjadi ada korban, baik itu luka-luka atau sampai misalkan mohon maaf dalam beberapa kejadian ada sampai yang meninggal, ya diproses, proses hukum. Tetap diproses hukum kalau sampai ada korban yang terjadi, gitu loh. Itu antisipasinya. Nah, itu kan ketika sudah terjadi aksinya. Jadi, nah sebagai antisipasi, terutama ini aksi tawuran ya, tawuran. Apa saja yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan oleh Polrestabes Palembang supaya aksi-aksi ini tidak dilakukan gitu ya? Tidak dilakukan. Jadi begini, jadi aksi-aksi mereka itu, mereka terjadinya satu peristiwa kejahatan ya, atau terjadinya tadi misalkan tawuran, itu karena ada niat dan kesempatan. Niat daripada si para pelaku ini, yang tadi anak-anak, mereka itu terdolong oleh mungkin dalam suatu pergaulan, kemudian biasanya mereka ini mendapatkan informasi untuk melakukan satu tawuran. Antara satu kelompok dengan kelompok tertentu, itu apa medianya melalui Instagram atau melalui apa, yang jelas kemudian bertemu di dalam satu kelompok tertentu. Nah, terus kemudian antisipasinya apa? Antisipasi yang dilakukan di tingkat polsek itu ada namanya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ini mereka melaksanakan pembinaan kadang-kadang ke sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ada perilaku-perilaku yang di lapangan itu yang seperti itu. Nah, antisipasinya. Jadi ini perlu kerjasama juga dengan baik itu sekolah-sekolah.
Nah, kemudian langkah-langkah yang lainnya, langkah-langkah pencegahannya, Iya. ya patroli di lapangan. Karena mereka pada saat nanti di lapangan itu melihat polisi berpakaian seragam, Iya. melihat mobil patroli, Iya. ada yang tadinya mau tawuran nggak jadi. Iya, ya. Ya, Ciut mereka ya. ciut mereka seperti itu. Iya. Mereka itu kan rata-rata juga mereka itu tawuran-tawuran ini kadang-kadang karena aksi-aksi spontanitas. Ya, spontanitas. Kadang juga mereka ini nunggu kalau ketika ada polisi, nunggu. Iya. Kalau polisi pergi, Betul. nah itu kan sering juga Betul. dilakukan sehingga ada kejadian sampai tengah malam, Tengah ada malam. bahkan sampai jam 3 Iya. subuh gitu, Iya. fajar gitu. Makanya patroli kadang-kadang sampai tengah malam bahkan sampai menjelang subuh Iya. dilakukan. Artinya sering ya, patroli namanya patroli ya, Iya. yang ulang gitu ya. Iya. Untuk antisipasi. Antisipasi. Nah, satu hal lagi, bahwa kadang-kadang juga ada kejahatan ini, kejahatan cyber gitu ya. Termasuk dia juga ada rencana-rencana kejahatan itu kan melalui Instagram. Betul. Kita punya tim cyber yang memantau. Ada yang melakukan pemantauan itu. Namanya patroli cyber. Patroli cyber. Iya. Ya. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh tim ini? Kita melaksanakan patroli cyber itu kalau misalkan nanti ada ajakan-ajakan melakukan patroli, ajakan-ajakan melakukan terhadap tawuran seperti itu paling tidak bisa diantisipasi. Iya. Banyak yang sudah digagalkan. Banyak yang sudah digagalkan. Artinya yang mereka mau melakukan tawuran, mau melakukan itu di situ ada polisi sehingga tawurannya nggak terjadi gitu loh. Nah ini penting sekali, Pak ya. Penting sekali. Karena memang mereka aksi itu memang tidak selalu offline kan. Betul. Kalau di offline kan bisa ini kan. Iya. Jadi karena dia jalur online, itu harus dipantau juga, termasuk kejahatan-kejahatan yang modus-modus kriminal cyber ya kan. Mencuri uang di ATM, penipuan-penipuan. Betul. Itu juga termasuk bagian dari tim cyber. Termasuk salah satunya itu. Ya. Kemudian lagi Pak, jadi terkait dengan aksi selain tawuran juga sering ada kebut-kebutan gitu ya. Iya. Kebut-kebutan apakah itu remaja, bermotor, bahkan juga mobil ya. Dan ada beberapa kawasan juga yang mungkin menjadi daerah pusat kebut-kebutan itu ya. Iya. Ya, misalnya di Jakabaring itu, daerah kawasan Bang Sumsel Babel itu, salah satunya kan. Kemudian Soekarno-Hatta gitu ya. Betul. Itu antisipasinya seperti apa? Antisipasinya sama, itu nanti dari pihak dari bagian satuan lalu lintas melaksanakan kegiatan di tempat-tempat tersebut, kegiatan patroli lalu lintas. Itu biasanya gabungan juga. Itu kan biasanya terjadi pada malam-malam libur. Iya, betul. Nah, kita lakukan antisipasi seperti itu. Iya. Artinya memang saya juga beberapa kali nemukan itu ketika ini ramai nih karena kan sering pulang lewat Soekarno-Hatta ini Pak. Kita di Pak Jo kan. Kalau malam Minggu biasanya kan. Malam Minggu atau Minggu malam Senin kan hari libur itu ramai yang biasanya jam-jam 12, jam setengah 1 ramai itu. Ketika ada mobil patroli datang, bubar ya. Memang perlu ya. Iya. Jadi ada mobil yang ada selalu pakai rotator itu ya. Nah itu mereka sudah kabur langsung. Betul. Memang perlu ya kehadiran patroli itu. Perlu dengan kehadiran patroli itu sangat perlu. Apalagi pada saat malam hari, mobil patroli itu ya wajib dilengkapi lah dengan lampu rotator dan itu harus dinyalakan itu supaya mereka tahu bahwa memang di situ ada kehadiran petugas. Betul. Dari jauh mereka sudah melihat itu langsung bubar semua itu. Langsung bubar. Nah Pak, ada lagi kejahatan-kejahatan yang mungkin agak ringan gitu ya, boleh dibilang aksi premanisme. Misalnya di tempat-tempat wisata, di Benteng Kota Besar, enggak kan? Yang kita sebut para tukang parkir itu kadang-kadang memeras juga. Betul. Nah itu kadang sering viral dan bikin namanya viral ini kan
peristiwanya di Palembang, cuman orang tahu kemana-mana se-Indonesia gitu kan. Betul. Nah, itu gimana antisipasi hal-hal yang demikian? Antisipasinya di situ memang sudah kita tempatkan juga beberapa petugas di sana ya, Iya. petugas untuk melaksanakan kegiatan patroli. Terus bahkan dalam beberapa titik itu ada ditempatkan, mungkin Mas pernah lihat namanya WA Banpol itu ya. Itu tujuannya itu kalau misalkan ada masyarakat yang merasa kurang nyaman dengan Iya. perilaku-perilaku orang, itu bisa langsung mengirimkan SMS ke Oh, WA Banpol, itu iya. pasti langsung direspon itu. Iya, 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 kalau misalkan ada perilaku-perilaku mereka yang melakukan aksi pemerasan seperti itu, Iya, iya. videokan aja, kirim ke WA Banpol itu. Oh, WA Banpol ya. Iya, Hmm. ada. Jadi WA Banpol ini WA yang disiapkan oleh Polda Sumsel. Nah, ini dimanapun kejadiannya, terutama di wilayah Sumsel, di kota Palembang, Iya. apabila menemukan hal tersebut, langsung videokan, Kirim ya. kirim. Kirim, Nah, ya. itu pasti dapat itu. Oh, ya itu bagus itu Pak ya. Ya, Ini jadi karena memang pihak polisian juga harus memanfaatkan media sosial juga untuk betul. Kita Antisipasi, salah ya. satunya untuk antisipasi Iya. kejadian-kejadian seperti itu, dan banyak yang sudah terungkap. banyak ya. Iya. Iya. Jadi ketika itu karena ya penting karena pelakunya juga langsung kelihatan kan jelas Betul, kan. kelihatan. Jadi, Karena kan memudahkan polisi untuk mereka-mereka ini di satu sisi alasan mereka kalau misalkan ini masyarakat kadang-kadang di satu sisi memberikan juga, merasa dia tidak apa namanya, tidak ada pemaksaan Iya. atau misalkan tidak ada hal-hal yang lain ya. Tapi di satu sisi pada saat mereka meresahkan ya harus kita tindak. ditindak. Harus kita tindak, apalagi mereka melakukan pungutan-pungutan liar Iya. seperti itu. Iya. Gitu. Bahkan pemalakan ya. Apalagi kalau misalkan sudah indikasinya pemalakan, Iya. pengancaman, nah itu udah nggak ada toleransi seperti itu. Tapi kadang pelakunya nggak apa istilahnya itu nggak taubat itu Pak. Kita lihat di beberapa persimpangan lampu merah, kemudian di pintu tol, itu kan sering ditangkap itu. Dan pelakunya berulang gitu ya. Ya, di sini memang salah satu hambatan ini, orang itu kadang-kadang orang yang memberi itu dia tidak merasa terancam gitu loh. Atau misalkan dia pada saat memberi karena mungkin nilainya kecil, tidak seberapa sehingga dia tidak mau memproses. Nah, ini salah satu hambatannya juga, sementara polisi untuk memproses orang itu, mau dikatakan misalkan melakukan tindakan pemerasan ya, pemerasan mau diproses, itu kan paling tidak harus ada laporan. Nah, pada saat misalkan orang ini diamankan oleh kepolisian, kemudian dibawa ke kantor polisi mau disidik. Nah, setelah disidik ini kan perlu proses hukum. Nah, kadang-kadang orang yang tadi yang kerugiannya dia misalkan cuma 10.000, dia nggak mau, udah Pak, kerugiannya juga kecil nggak ini. Nah, ini makanya sehingga orang ini nggak bisa diapa-apa, paling hanya kita berikan tindakan pembinaan aja terhadap mereka. Gitu Itu yang membuat mereka begitu ditindak, diambil balik lagi. Seperti ini. Makanya kalau misalkan mau bikin efek jera mereka, proses betul. Pada saat diamankan, sudah diproses itu, buatkan laporan polisi, kita proses sampai dapat keputusan. Iya, itu baru dia nanti ada timbul efek jera. Oh gitu ya. Iya. Karena kan memang kayak dengan sobar-sobar kan nilainya kadang-kadang tidak seberapa gitu. Karena nilainya tadi nggak seberapa. Nah, tapi kalau misalkan terkadang beberapa kasus yang kita tindak lanjuti itu ya, terhadap mereka itu kita temukan tindak pidana lain, seperti misalkan ada senjata tajam. Nah, pas kebetulan kita proses masalah senjata tajamnya. Itu. Nah, kemudian kita bicara soal narkoba nih Pak. Di Palembang ini memang dikenal ada beberapa kawasan yang jadi kampung narkoba, bahkan disebut seperti itu ya. Iya. Nah,
sampai sejauh ini bagaimana pembinaan terhadap kampung narkoba dan peredaran narkoba di Palembang khususnya? Beberapa kasus narkoba banyak yang sudah kita ungkap, Ya. yang kita ungkap terus kemudian ada yang dikatakan memang ini perlu kerjasama dengan masyarakat, Iya. masyarakat sekitar juga ya. Iya, iya. Kadang-kadang kan ada apa namanya tempat-tempat misalkan tertentu kalau misalkan Mas Hanif tahu datang ke sana misalkan petugas kemudian mendapatkan perlawanan gitu Iya, kan iya, dari iya, warga betul, gitu kan. iya, iya. Nah, itu memang sampai saat ini sih belum ditemukan hal seperti itu. Tapi kalaupun misalkan memang ada hal seperti itu, harusnya masyarakat ya sadar dan paham bahwa justru masuknya polisi ke sana itu kan untuk melindungi masyarakat yang ada di sekitar situ juga, Betul. gitu loh. Iya, Nah, jadi kalau misalkan memang hal itu terjadi, ya didukung, iya, iya. gitu. Tapi mungkin karena ada masyarakatnya yang mungkin takut Pak kalau ngelapor gitu. Takut juga nih, terancam juga nyawanya kalau kita ngelapor itu. Ya, Atau mungkin mereka bisa ngelapor tapi identitasnya tidak diungkapkan gitu, gimana? pasti kita rahasiakan. Beberapa yang masuk ke apa namanya ke laporan seperti di WA Banpol itu kalau yang berkaitan dengan masalah itu pelapor tidak kita umumkan. Tidak diumumkan. Iya, hanya untuk internal aja itu. Iya, iya. Iya, karena antisipasi juga Antisipasi untuk melindungi, Pak ya. Karena untuk melindungi. apalagi narkoba ya, kejahatan Betul. narkoba itu kan bahkan dibilang sebagai mafia gitu ya kan. Betul. Ngeri juga. Iya. Tapi kalau di Reskrim itu ya, ada tim-tim berapa tim sebenarnya Pak? Tim narkoba apa? Kalau narkoba dan Satreskrim itu berbeda satuan. Oh beda. Beda, ada Beda ya? satuan reserse narkoba, ada satuan reserse kriminal. Oh gitu ya. Ya, jadi kita Satreskrim itu di situ ada beberapa unit, ada unit Ranmor, unit Pidum, unit Harda, PPA, Oh, gitu ya. Tipikor. Nah, di Sat Narkoba sendiri ya ada beberapa unit juga, tapi disebutnya unit 1, 2, 3 gitu. Ya, beda, Iya. beda ini penamaannya. Dia lebih spesifik mengurusi masalah narkoba. Tapi dalam kondisi sekarang ya, aksi kriminalitas itu yang kita lihat memang udah jauh berkurang gitu ya Pak. Iya. Nah, terus bagaimana sih Polrestabes mengedukasi masyarakat supaya memang ikut benar-benar terlibat, membantu menjaga Kamtibmas itu? Ya, memang seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya gangguan Kamtibmas itu, itu kan bertemunya niat dan kesempatan. Untuk menghilangkan niat ini ya berarti polisi-polisi yang tadi yang punya tugas khusus melakukan pembinaan seperti Babin Kamtibmas itu mengajak masyarakat untuk sama-sama apa namanya agar mendorong mereka untuk menciptakan wilayah keamanan di lingkungannya masing-masing gitu loh. Iya. Dan melalui itu salah satunya termasuk yang apa? Kamtibmas ya. Iya. Babin Kamtibmas itu Babin ya? Kamtibmas itu di setiap kelurahan ada satu orang. Satu orang Babin Kamtibmas. Dia bisa misalkan di kelurahan di daerah ini apa namanya kelurahan apa? Bukit Baru. Bukit Baru. Nah, nanti ada satu orang Babin Kamtibmas. Nah, mereka memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, ya kan? Antisipasi kepada masyarakat. Mereka ini berada di kelurahan gitu ya? Iya, di kelurahan. Biasanya. Betul. Iya, bersama-sama dengan di situ kan ada Babinsa juga melekat pada kelurahan. Mereka harus dekat dengan masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat di situ, ya mereka harus tahu gitu kan. Di samping tadi polisi-polisi yang ada polisi yang berpatroli gitu. Dia melakukan pembinaan bahasanya itu melakukan preventif lah, preventif.
Eh, Pak Iwan, Iya. jadi sekarang kan ada tren bahwa kriminalitas yang sering dilakukan oleh remaja dan pelajar, itu misal seperti tawuran, geng motor, segala macam itu kan, itu melalui ide yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ya, yaitu membawa mereka ke barak. Ya. Ya, membawa pelajar ke barak, Iya. ya, dididik secara militer, gitu kan. Bahkan ini wali kota Pak Ratu Dewa sudah ada rencana ini, Sudah ada sudah rencana. mengirim surat ke Panglima Iya. untuk bagaimana supaya kita juga ikut melakukan itu. Nah, bagaimana sikap dari Polrestabes dengan ide, jadi mereka-mereka yang kali ini dibarakkan gitu juga. Selama itu merupakan program pemerintah Ya, dan tujuannya adalah baik, pasti kita akan dukung. ya, Iya, kita kan harus mendukung apapun itu bentuknya, selama itu merupakan program pemerintah dan itu memang merupakan salah satu bagian daripada pembinaan yang harus dilakukan terhadap pelajar-pelajar, ya mohon maaf yang di bawah umur ya, Iya. kan mereka itu juga merupakan calon-calon generasi bangsa yang tentunya merupakan tanggung jawab daripada kita semua. ya. Tentu pemikiran tersebut sudah didasarkan oleh suatu pemikiran yang saya kira cukup mendalam gitu kan. Iya. Artinya kalau misalkan itu sudah digulirkan oleh pemerintah dan itu memang akan dilakukan, pasti kita akan mendukung. Iya. Tapi yang penting tujuannya satu, memang untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Intinya seperti itu. Ya. Apakah sejauh ini sudah ada pendekatan atau pembicaraan dari pihak wali kota dengan Polrestabes, mungkin dengan pihak Kodim gitu? Sejauh ini belum sampai ke arah sana. Belum ya, Pak. Ya, tapi memang salah satu kesulitan menghadapi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak-anak tadi, salah satunya adalah seperti itu. Oh, okay. Bagaimana mereka yang tadi saya sampaikan, mereka mau melakukan tawuran. Iya. Perencanaannya sudah ada. Iya. Perencanaan untuk melakukan perbuatannya sudah ada. Iya. Ya. Artinya ini kan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya kan, mereka mau melakukan satu perbuatan tawuran di lapangan, bertemu dengan kelompok tertentu yang mereka juga tidak ngerti masalahnya ini apa, gitu loh. Iya. Bertemu kemudian, tapi ini digagalkan. Iya. Oleh kita digagalkan. Karena apa? Karena kita dengan tadi satu antisipasi. Dibawa misalkan ke kantor, diberikan pembinaan. Iya. Nah, setelah itu misalkan dikembalikan kepada orang tua. Ini mereka belum tentu apakah mereka ini oleh orang tuanya nanti dilakukan pembinaan, bagaimana, apakah mereka kembali lagi. Nah, yang sering terjadi, yang pelakunya itu begitu yang ketangkep, orangnya itu juga. Oh, gitu ya. Iya. Nggak kapok ya, Pak? Nggak kapok mereka ini. Nah, makanya ini memang salah satu perlu yang mungkin harus dicari jalan keluarnya oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah daerah. Ya. Bagaimana antisipasinya terhadap mereka ini yang memang sudah ada indikasi-indikasi ke sana gitu kan. Betul. Baik, Pak, di penghujung perbincangan kita ada pesan-pesan khusus atau imbauan dari Bapak selaku nanti mewakili Kapolrestabes ya terhadap para masyarakat dan remaja lah ya, supaya bisa menjaga suasana yang kondusif. Baik, jadi pesan-pesan yang disampaikan tentu mari kita sama-sama kepada masyarakat Kota Palembang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kota yang kita cintai bersama-sama ini. Karena keamanan dan ketertiban ini adalah merupakan tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, jauh dari aksi kriminalitas, jauh dari aksi kejahatan. Itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan Gunawan sudah hadir di tengah-tengah kita. Tribuners, kita sudah berbincang banyak tentang kondisi
keamanan dan ketertiban di Palembang, bagaimana antisipasi dari Polrestabes Palembang terhadap aksi premanisme dan kriminalitas. Kita sudah berbincang tadi dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang, Bapak Kompol Iwan Gunawan, SHMH. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan kebaikan ke depan dan masyarakat kita bisa mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan keamanan sehingga masyarakat Palembang bisa hidup nyaman dan tentram ya Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Tribuners, kita akan berbincang kembali dalam topik yang berbeda yang tentu lebih hangat dan menarik. Dengan saya Han Afijal, sampai jumpa.